dikiranya dengan suara batu itu sosok itu bakalan nengok, tapi ternyata sosok itu masih cuek. Dan Ridwan ini terus mundur sampai akhirnya dia mentok. Ridwan berpikir bahwa mentoknya ini mungkin ke batu atau ke tangan dia ketika mentok. Dia coba megang dong, tapi kok kayak kain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister For. Dongeng horor gue kali ini gue bakal melanjutin cerita yang kemarin nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan nggak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa, kita sebat but. Dan jangan lupa ngopi. Oke, jadi kemarin itu si Ridwan udah sampai ke pohon yang sama, dan dia ngeliat gadis cewek itu cuy, dan akhirnya disamperin. Dan ketika jadi lagi mau Noel nih, neng gitu kan, pas lagi di toel kayak gini, tiba-tiba mukanya itu sebenarnya nggak nengok, tapi cuman tangannya yang kayak ngepis gitu, apa sih gitu kan. Tapi bukan perihal tangannya yang buruk rupa atau kukunya panjang, melainkan tangannya ini penuh darah cuy. Jadi kayak ngapisin, dan pas dicek, merah apa nih gitu kan, kata si Ridwan. Neng, gadis ini itu nggak nengok sama sekali. Dan si Ridwan ini kan penasaran dong, dia tuh kayak disenterin dan ngeliat bahwa gadis ini sedang memakan seekor hewan. Dan kayak makanya itu kayak lap. Awalnya ini sosok nggak nengok kan, tapi gara-gara ditengok sama si Ridwan, sosok itu pun nengok dan matanya melotot. Dan yang paling parah adalah bola putihnya itu nggak ada sama sekali, tapi bola matanya itu hitam semua. Ridwan benar-benar panik dan ketakutan loh. Dia sampai mundur, bahkan dia sampai jatuh tuh gitu kan. Lu siapa? Lu manusia kok bukan? Gitu kan. Kayak udah teriak-teriak nih, dia udah ketakutan. Dan sosok itu tuh kayak kesal kali ya, kayak diganggu. Dan dia berdiri. Dan Ridwan yang melihat itu sosok berdiri, akhirnya dia tuh lari ngibrit sekenceng-kencengnya, yang nggak tahu larinya itu kemana. Dia terus lari, bahkan semak belukar itu dia terabas terus, sampai akhirnya ada sebuah tunggul kayu, yang dimana tunggul kayu ini kayu yang udah potong, tapi ngadepnya itu ke arah si Ridwan lari gini cuy, gitu kan. Dan itu kena bagian pergelangan tangannya, kayak di bagian tangan sininya gitu kan. Langsung kesakitan tuh Ridwan teriak. Dia ngeliat langsung sebentar, dan ininya tuh berdarah. Dan dia nengok lagi tuh, gadis itu masih ngikutin aja. Ridwan nggak memperdulikan dengan luka yang ada di tangannya. Dia terus lari sampai akhirnya dia ketemu sebuah jalan yang lumayan cukup curam. Dia tuh sampai kepleset dan keguling-guling. Dia kepleset, keprosok, sampai akhirnya ke dasaran tebingan tersebut. Memang itu bukan sebuah jurang ya, tapi kan kalau jalannya turun begini ya tetap aja mentok itu kayak
Dan ketika dia mau bangun, badan dia sakit, kaki dia sakit, dia nengok lagi ke atas. Gadis itu udah nggak ngikutin lagi. Dia cuma bisa teriak, minta tolong sambil berurayan air mata. Ini gue di mana? Gue pengen pulang, gue pengen pulang. Tenda gue juga di mana? Itu apa gitu kan? Dan dari situ pun si Ridwan ini baru percaya dengan yang namanya sosok setan atau demit. Tapi namanya juga, iya, penyesalan itu datang terakhir gitu kan. Tapi dia kalau mau nyesel pun dia nggak bisa, karena yang paling penting adalah gimana caranya dia bisa pulang dengan selamat. Dia coba lawan rasa sakit yang ada di badannya. Dia bangun sekuat tenaga, gitu kan. Dan ketika bangun, dia coba lihat sekeliling, mantau sekeliling. Dia ngikutin arah dari cekungan tempat dia jatuh. Jadi kan dia jatuh set. Nah di sini tuh agak cekung sedikit cuy, di mana itu kayak ya cekungan lah, dan ini naik lagi gitu kan. Kalau dia nanjak, otomatis fisik dia udah nggak kuat sama sekali. Sampai ini dia ngikutin tuh. Di situ juga treknya agak sedikit berbatuan gitu kan, terus jalan pelan-pelan dan dia capek istirahat gitu kan. Dia baru ingat bahwa sebelumnya tuh dia ngantongin makanan gitu kan. Tapi cuy, ketika dia ngeliat sebuah kantongnya itu penuh darah. Dia ngerasa heran dong, loh ini apa gara-gara gue jatuh tadi, apa badan. Dia langsung panik ngeliat buka bajunya, tapi badannya ini itu nggak ada yang kena sobek seperti di tangannya. Dia sempat mikir apa karena gara-gara tangan darahnya dia bocor gitu kan. Sampai akhirnya dia ngambil di saku celananya atau saking jaketnya gitu, diambil dan pas dicek entah apa cuy. Jadi itu kayak jeroan ayam atau ya jeroan binatang gitu kan. Dia langsung panik, langsung dilempar. Dan dia ngecek beberapa kantong yang emang dia udah kantongin sebelumnya juga kan. Wah, dilemparin semua. Dan ketika dilemparin, kirain itu akan selesai, tapi ternyata ada sosok lelembutan atau demit dari gunung tersebut itu nyamperin ke makanan yang dibuang sama si Ridwan ini. Sosoknya itu bukan kayak kunti atau pocong, tapi sosok yang bener-bener kayak manusia. Tapi cuman ini versi seremnya, ya versi demit lah gitu kan. Pakaiannya sudah compang-camping, rambutnya panjang, kukunya panjang, tapi pergerakannya itu kayak jalannya itu kayak monyet gitu cuy. Jadi kayak agak sedikit ngungguk gitu kan. Ridwan ini kayak, ini apa lagi anjir? Sosok demit ini itu tuh lagi makanin yang kayak dijilatin juga, dimakanin. Dan sosoknya bukan cuma satu, tapi ada sekitar 4 atau 5-an gitu. Karena Ridwan ini ketakutan, dia agak sedikit menjauh lah. Dia ngesot dan ada suara batu yang kedengeran. Dikiranya dengan suara batu itu sosok itu bakalan nengok, tapi ternyata sosok itu masih cuek. Dan Ridwan ini terus mundur sampai akhirnya dia mentok. Ridwan berpikir bahwa mentoknya ini mungkin ke batu atau ke tangan dia ketika mentok. Dia coba mengang dong, tapi kok kayak kayu. Dan ditengok ada sosok tinggi besar. Tinggi besarnya ini nggak setinggi pohon ya, tapi kayak bisa 3 kali lipat dari tingginya si Ridwan ini. Karena dia udah mulai ketakutan parah dan udah takut banget pokoknya. Nggak bisa ngomong sepatah kata pun sampai akhirnya Ridwan ini pingsan. Nggak sadarkan diri. Ridwan benar-benar pingsan dan nggak sadarkan diri. Dan ketika bangun, kirain itu udah panik. Dan kondisinya dia bukan berada di tempat yang sebelum. Entah itu ada di mana. Jadi kayak ada di tengah-tengah hutan cuy. Ini di mana? Sedangkan ketika dia sadar itu headlampnya hilang, nggak tahu kemana. Terus jaket yang dia pakai juga nggak tahu kemana. Jadi dia cuma pakai kaos sama pakai kolor. Celana-celananya nggak tahu kemana. Pokoknya semua pakaiannya itu hilang dan lepas semua. Entah siapa yang melepasin. Dan kondisinya pun pada saat itu lumayan cukup dingin. Si Ridwan itu coba untuk bangun dengan badan yang agak sedikit sakit lagi.
Dia tuh cuman bisa nangis sambil pengen pulang, cuma nangis pengen pulang, minta tolong pengen pulang. Dan sampai akhirnya ada kedengeran suara langkah kaki. Ridwan yang tadinya nangis gitu kan langsung diem. Dia nengok kiri kanan, tapi nggak ada itu sosok. Benar-benar nggak ada sama sekali sosok itu. Siapa itu? Sempat nanya kayak gitu lagi kan. Siapa? Tapi nggak ada saut. Dan terornya itu nggak berupa makhluk, tapi dengan suara-suara doang. Jadi suara langkah kaki itu kayak suara ada di sana. Yang bikin Ridwan ini kayak stres banget dong. Woi siapa lu, keluar lu, munculin, tampakin, jangan kayak gini lu. Kalau emang lu berani, lu gentle, hadapin gua gitu kan. Padahal ya kalau misalkan itu sosok muncul juga ya si Ridwan pasti bakalan ketakutan gitu kan cuy. Tapi Ridwan ini benar-benar udah stres banget, udah mencak gimana caranya itu sosok bisa muncul, tapi nggak muncul itu sosok gitu kan. Udah teriak ke sini, udah teriak ke sono, dan iya ketakutannya itu benar-benar udah parah banget. Sampai akhirnya Ridwan ini cuma bisa ngesot menghindari untuk mendengarin suara-suara tersebut. Terus aja ngesot tuh cuy, terus ngesot, dan dia berhenti dulu. Ketika dia merasa udah agak sedikit aman, dia berhenti, dia senderan di pohon. Ini kenapa gue bisa kayak gini? Dan dia meratapi dengan kejadian apa yang dialami sekarang, bahwa ini tuh akibat ulah kesombongan dia sendiri yang selalu pengen diakui oleh temannya. Ya ternyata naik gunung itu nggak sesimpel yang dibayangkan. Dia nyesal dengan apa yang telah dia perbuat. Ridwan itu lagi-lagi berdoa gimana caranya supaya bisa keluar dan minta pertolongan supaya ditolongin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan, supaya dia bisa cepet-cepet keluar. Dan dia benar-benar nggak mau yang namanya mati di gunung itu cuy. Dia cuma bisa nangis, ngeluh, doa gitu terus sampai akhirnya di situ itu benar-benar yang namanya terornya tuh cuma sebatas suara, tapi nggak ada penampakan apa-apa lagi. Benar-benar suara nangis, suara rintihan, suara ketawa, suara langkah kaki, suara apapun yang nggak logis di gunung dia dengerin. Bener-bener kayak udah stres, dan karena saking stresnya lagi-lagi dia pingsan. Dan ketika pingsan dia tuh ngimpi yang dimana ada sosok tinggi besar mau ngebawa dia. Dan dalam mimpinya itu benar-benar si Ridwan ini dikejar-kejar terus sampai Ridwan ini kecapean. Dan dalam mimpinya dimana dia udah kecapean, dia udah pasrah, tapi seolah ada cahaya yang kayak nyinarin ke si Ridwan gitu kan, entah kayak sosok penolong atau gimana. Dan ketika cahaya itu bersinar, Ridwan ini kebangun, dan ketika dia sadar ternyata dia itu kebangun di siang hari dengan kondisi dia kayak di mana kayak orang linglung gitu cuy. Dia ngeliat badan dia juga udah acak-acakan, udah banyak baret, luka yang di sini juga masih ada, bahkan lukanya ini terus ngeluarin darah gitu kan. Dan tampang dari si Ridwan juga udah pucat banget nih, dia udah lemes banget. Dia tuh cuma bisa pasrah, tapi dia nggak mau yang namanya nyerah gitu cuy. Dia coba bangun dengan sekuat tenaga, dengan ngabisin tenaga dia. Gimana caranya gue bisa cabut dari tempat dia jalan dengan tertatih-tatih terus sampai akhirnya dia ketemu sebuah kubangan. Di kubangan itu sebetulnya ada beberapa hewan kayak rusa atau kayak babi gitu. Pokoknya di sebelahnya itu ada binatang buas lah gitu kan. Tapi dia ngikut minum juga itu karena dia udah haus banget minum. Dan hewan yang ada di sebelahnya itu soalnya kayak merhatiin aja, cuek juga, nggak yang ngapa-ngapain si Ridwan ini. Dia tuh dalam hatinya, gimana caranya gue bisa keluar dari hutan ini? Masa iya sih gue bakalan mati di hutan ini? Kita akan beralih ke saudaranya si Ridwan ini. Kita sebut aja saudara Ridwan ini namanya Mang Cecep. Mang Cecep ketika dia udah ditinggal sama si Ridwan, dia ngerasa khawatir dengan saudaranya gitu kan. Tapi dia tuh nelfon dari si orang tuanya, anak lu nih gitu kan, naik ke gunung ini beneran udah apa-apa? Loh,
Dia nggak bilang mau naik gunung loh, dia bilangnya cuma mau liburan bla 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 gitu kan. Ternyata si Ridwan ini juga bohong cuy ke orang tuanya. Ya udah lu susulin. Nah setelah jadi Ridwan ini kan cabut nih, terus si Cecep ini Mang Cecep ini langsung nelpon, dan jaraknya itu nggak nyampe 1 jam sebetulnya cuy, dan itu benar-benar dikejar dari kejauhan. Ridwan ini kelihatan sama Mang Cecep ini, tapi diteriak-teriakin nggak ngedengar, terus lari sekencang-kencangnya. Bahkan ketika udah dikejar dengan lari, Ridwan ini bener-bener kayak jalannya itu seolah cepet banget. Kelihatan dari jauh dikejar hilang, kelihatan dari jauh dikejar hilang gitu kan. Nah sampai akhirnya Mang Cecep ini tahu bahwa Ridwan ini memasuki zona yang dimana itu tuh banyak orang warga lokal pun nggak berani untuk masuk ke hutan tersebut. Udah diteriakin, termasuk Mang Cecep pun ngerasa nggak berani. Dan ketika udah tahu dan Mang Cecep nggak berani, dia tuh balik lagi turun minta tolong ke beberapa warga untuk menyelamatin saudaranya. Sebetulnya ada sebuah penolakan dari warga atau dari RT-RT-annya si Mang Cecep ini gitu kan, nggak mau buat, karena di sana sudah banyak beritanya, dan bahkan bukan cuma sebatas berita, tapi memang di sana sudah pernah yang namanya memakan korban gitu kan. Itu benar-benar hutan yang benar-benar angker banget. Tapi karena melas-melasnya Mang Cecep, dan Mang Cecep juga intinya nanti kalau misal udah selesai nanti bakal diupain lah, ada uang terima kasihnya gitu kan. Ya udah tuh di situ warga juga setuju, dan Mang Cecep juga langsung nelpon dari si pihak keluarga atau orang tua dari si Ridwan ini kan. Dan orang tuanya itu langsung pergi ke sana juga seketika gitu. Singkatnya, setelah orang tuanya datang, dan kondisi pada saat itu pun udah sore kan, jadi nggak mungkin juga kalau harus melanjutkan di malam hari. Pokoknya warga di situ benar-benar nolak sama sekali. Tapi ketika walaupun udah dibujuk-bujuk gitu kan, nggak mau gitu kan, sampai akhirnya ya udahlah besokannya siapa tahu anaknya tuh beneran nggak nyasar dan balik lagi gitu kan. Tapi ditungguin sampai jam 10 pagi gitu kan, masih nggak ada datang juga. Akhirnya dicarilah atau dievakuasi gitu kan. Nah selama masa pencarian ini, warga itu benar-benar dibutakan dengan jejak. Atau bisa dibilang kalau orang ada yang masuk ke salah satu hutan, biasanya kan suka ada jejak kaki masuk ke semak atau gimana gitu kan. Karena terakhir lihat Mang Cecep ini ya kesini gitu, tapi kok jejaknya nggak ada sama sekali, karena itu adalah area yang dimana semak belukar gitu. Jadi kalau ada bekas orang, biasanya warga-warga lokal yang sering ke hutan itu tahu ciri-cirinya, tapi ini nggak ada sama sekali. Dicari, diteriak-teriakin, udah naik ke pohon, tapi nggak ada jejak sama sekali. Entah itu jejak makanan, jejak yang lain, itu benar-benar nggak ada sama sekali. Pencarian pertama itu benar-benar zonk atau nihil. Di situ keluarga dari si Ridwan udah nangis, bahkan beritanya sampai ke tongkrongannya gitu kan. Sempat berita ini udah muncul karena orang tuanya juga kan minta izin ke pihak ke tempat kerjanya gitu supaya enggak izin libur lah, karena ada terjadi musibah gitu. Sampai akhirnya kayak nyebar gitu aja cepat gitu. Bahkan ada beberapa temennya, dan salah satu temennya yang kemarin solo hiking juga, dia juga ikut nengokin gitu kan ke lokasi tersebut, dan kayak ikut bantuin nyari juga. Dan disitu pun akhirnya dicarilah pencarian sebesar-besarnya cuy. Kalau namanya kita nyari orang di gunung itu biasanya kan 3-7 hari kan. Kalau nggak ada pun bisa ditambahin sampai 1 minggu. Tapi kalau udah 2 minggu nggak ada, itu pasti udah dinyatakan kayak ya udah nih orang udah meninggal gitu. Akhirnya dicari hari pertama nggak ada, hari kedua nggak ada, hari ketiga nggak ada, bahkan sampai di hari ke-7 pun itu nggak nemuin jejak sama sekali. Bahkan itu udah disusur di bagian spot-spot yang susah atau rawan-rawan orang kecelakaan. Itu bener-bener nggak ada sama sekali. Sampai akhirnya ada kuncen atau bisa dibilang orang yang ditetuakan tuh bilang, kayaknya kita harus membuat sebuah ritual, karena anak kamu ini entah masih hidup, entah masih keadaannya kayak gimana nggak tahu, tapi yang pasti sedang tidak baik-baik saja, ada si kuncen itu. Terus ritualnya gimana? Kalian selaku orang tua gitu kan, saya minta ini. Jadi kayak minta sajen gitu kan, kalian harus bawa di hari ini juga dan cari sekarang.
Akhirnya gara-gara ucapan dari si Kunjan tersebut, semua itu langsung ngikutin apa omongan dari si Kunjan. Karena kan selain di sisi lain ada tim Basarnas atau apapun gitu kan yang coba nyari gitu kan, tapi kan di sisi lain harus ikhtiar dengan melalui jalur yang lain juga gitu. Ya namanya bentuk ikhtiar itu kan bisa kayak gimana aja, siapa tahu dapat hidayah di situ gitu kan, dapat sebuah pencerahan. Akhirnya dicari, tetap udah dapat semuanya dan dikasihin ke si Kunjan ini. Si Kunjan ini bawa ke salah satu tempat yang dimana itu ada salah satu hutan juga, ditaruh di meja, di nampan gitu cuy, dan komat kami itu si Kunjan tak baca doa atau apa gitu, komat kami. Dan si Kunjan ini bilang, coba kalian cari ke arah barat, terus jangan ada yang belok-belok, nanti kalian akan ketemu sama dengan yang namanya sebuah kubangan. Kalian susuri di situ, tebas apapun yang ada, semua luka takutnya dia ada di semua tersebut. Ya sebetulnya orang yang nyari juga antara percaya dan enggak, tapi ya namanya bentuk ikhtiar gitu kan. Dan itu pun salah satu spot yang dimana sebenarnya udah dijelajah, tapi ya sudahlah, biar si orang tuanya juga agak tenang gitu kan, dicarilah gitu sesuai dengan arahan si Kunjan. Terus jalan sampailah dia ketemu sebuah kubangan. Di situ barulah ketemu titik terang di mana ada darah yang bleber. Darah itu benar-benar bleberan gitu kan. Ada merah nih, darah nih. Coba cari. Cari keliling-keliling, ketemulah jejak darah tersebut dan sampai akhirnya ketemu juga sama si Ridwan ini dengan kondisi tergeletak. Wih ketemu nih gitu kan, ketemu sampai akhirnya dibawa, dievakuasi, dan di situ pun langsung kayak dicek denyut nadinya dan alhamdulillah masih ada. Akhirnya dievakuasi turun ke bawah, sampai akhirnya ketika udah turun ke bawah langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan temannya cuman bisa geleng-geleng kepala dengan kondisi Ridwan yang benar-benar di luar nalar. Semua badannya penuh dengan luka sobek. Entah apa yang terjadi sama Ridwan. Tapi Kunjan itu pun tidak menjelaskan detailnya. Yang pasti Kunjan ini cuma bilang dia cuma salah masuk hutan yang berakibat fatal seperti ini. Ya kita berdoa semoga nyawanya bisa terselamatkan. Dan saya pun akan berusaha buat ngusir sosok yang gangguin dia. Jadi walaupun udah dilariin ke rumah sakit, Kunjannya ini minta lagi nih yang dimana buat si demit-demit yang nempel itu nggak ngikut. Karena Kunjan ini ngelihat bahwa di sekeliling badannya si Ridwan ini banyak demit yang bersemayam gitu, kayak ngikut. Dan ada beberapa orang yang bisa ngelihat juga gitu, kayak ngelihat tapi nggak berani ngungkapin gitu kan, karena itu sebuah musibah gitu, takutnya kayak kesindir atau gimana, karena kan itu bisa sensitif. Wah ini berarti gara-gara anaknya bla 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 gitu kan, nggak mau lah ada perguntingan seperti itu. Sampai akhirnya si orang tuanya juga menyanggupi, dikasihin lagi, dan di situ pun orang tuanya tuh nggak tahu menau lah, diserahin ke Bang Cecep ini gitu kan. Orang tuanya itu tuh pergi ke rumah sakit cuman bisa nepok kepala doang dan cuman lu kenapa sih ngelakuin hal kayak begini gitu kan. Intinya bener-bener yang ya udah nggak bisa dibayangin. Orang tuanya itu udah benar-benar nangis. Bahkan Ridwan ini udah divonis sama dokter kayak takutnya. Jadi ada obrolan yang memang nggak dicap bakal meninggal sih, tapi kayak udah bingung juga nih si dokter gitu kan, karena emang benar-benar kritis, apalagi pendarahannya itu banyak gitu kan, walaupun donor darah ada pada saat itu. Nah intinya si dokternya cuma bisa ya udah berdoa semoga ini anak bisa melewatin masa kritis. Dan alhamdulillah masa kritisnya ini benar-benar lewat, atau bisa dibilang udah terlewati, jadi bisa diselamatkan. Dan setelah dari kejadian tersebut, Ridwan ini bisa dibilang dirawat di rumah sakit itu sekitaran 1 bulanan lebih. Dan itu pun gak ada pertanyaan apapun tentang kejadian yang dialami sama si Ridwan ini. Dan singkatnya, sekitaran 3 atau 4 bulanan kondisi Ridwan ini sudah membaik. Ridwan sendiri justru yang menceritakan tentang kejadian apa saja yang dialami. Di situ pun Ridwan benar-benar jadi
manusia yang 180 derajat itu benar-benar berubah drastis, dimana dia mengakui kesalahannya, dimana dia juga orang yang intinya orang yang sombong, orang yang pengen dipandang selalu wah sama teman-temannya. Dari situ pun orang tuanya pun cuman bisa nangis dan ya udahlah, yang udah kejadian gitu kan, jadi nggak perlu diingat-ingat lagi, dan semoga lu ke depannya nggak kayak gitu lagi. Dan ketika si Ridwan ini ngumpul lagi sama teman-temannya pun, dia pun minta maaf ke teman-temannya dengan dia suka ngebohong bla 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 gitu kan, karena dia tuh benar-benar banyak banget ngedapetin sebuah pelajaran ketika dia dapat musibah kayak kemarin gitu kan. Karena ya kalau udah kayak gitu dia sendiri yang rugi, dan teman-temannya pun ya alhamdulillah dengan perubahan si Ridwan ini. Dari situ pun sampai akhirnya Ridwan ini kembali normal, tapi tidak membuat Ridwan kapok untuk naik gunung. Justru itu adalah titik balik di mana Ridwan pengen jadi pribadi yang lebih baik, dan salah satunya adalah untuk menenangkan pikirannya dia akan pergi ke gunung. Walaupun dia punya pengalaman perdana naik gunung, ya bisa dikatakan lumayan cukup menyeramkan dan hampir merenggut nyawa dia. Tapi walaupun Ridwan ini bisa dibilang mau balik lagi ke gunung, orang tua dari si Ridwan ini nggak ngelarang sama sekali. Ya udah, kalau emang itu udah mau dan itu udah keputusan lu, silahkan. Gue selaku orang tua bakalan ngedukung. Dan dari situ pun akhirnya Ridwan ikut kegiatan alam atau ikut selalu naik gunung ke gunung manapun, tapi dengan pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nggak pernah yang namanya sombong, dia tuh selalu ramah senyum. Ini benar-benar jadi 180 derajat, benar-benar jadi manusia baik lah, karena dia juga tahu apa sih yang bisa disombongin gitu kan. Dan sampai akhirnya cerita ini pun ya, segala sesuatu yang positif dari cerita ini jangan pernah sombong. Atau gue juga kalau udah naik berapa kali ke gunung, gue gak pernah bilang kan, wah gue udah ke gunung gede segini-gini. Enggak lah, normal-normal aja lah. Gue kalau ditanya, bang lu ke gunung gede berapa kali? Baru sekali. Udah gitu-gitu aja lah cuy. Kalau apa yang disombongin, gue udah sering naik gunung juga. Kalau misalkan, wah gue udah 1000 kali naik gunung gede. Kecuali kalau gue udah ngaku begitu gue dapat duit, ya gak apa-apa, ya sama-sama aja gitu kan. Toh gue juga manusia biasa. Ya wayanya gue capek, makanya kemarin tuh gue naik merbabu, jujur gue sakit cuy, nggak yang kondisi dalam fit juga, bahkan tamu gue juga pun tahu gitu kan. Namanya naik gunung, udah senior udah junior, kalau wayanya udah sakit di gunung, udah drop di gunung gitu kan, fisik bisa drop walaupun udah berkali-kali naik gunung, ya udah gitu. Karena alam itu nggak mikir lu senior, nggak mikir lu junior gitu kan, punya caranya sendiri untuk nurunin ego si orang gitu kan. Dan ya yang positifnya silahkan kalian ambil aja lah apa yang ada pelajaran dari cerita ini, dan yang negatifnya silahkan kalian buang aja. Gue Samsul undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.